kalau kita perhatikan di sini orang yang memegang sapu seliweran jam sekian itu pegang sapu dan tidak menyapu, tetapi hanya ngintip-ngintip saja ke dalam ruangan, itu ngapain? Soal yang ada kematian ya, seorang diplomat, kami monitoring itu, informasi awal sudah kami dapatkan, memang kami akan turun ya. Pertama begini, yang paling penting dalam konteks kematian itu, yang pertama adalah kami akan cek penyebab kematiannya. Sayang sekali, banyak sekali CCTV yang berseliweran tentang penjaga kos yang mondar-mandir yang katanya di depan kamar korban. Kejanggalan pun banyak bermunculan di kasus Arya Dura ini. Salah satunya adalah yang dilihat dari CCTV bahwa penjaga kosan mondar-mandir di depan pintu kosannya Arya Dura ini. Banyak misteri yang mungkin belum bisa terungkap. Video CCTV ini diputar setelah 2 jam kematiannya Arya Dura, yang dimana video ini menunjukkan bahwa si penjaga ini mondar-mandir di depan pintu kosannya Arya Dura. Yang menjadi pertanyaan gue adalah, apa yang lu dengar? Apa yang lu pantau? Ternyata ada fakta-fakta menarik nih yang terungkap. Pada Senin 7 Juli 2025, tepatnya pada pukul 23:23 waktu Indonesia Barat, Arya Daru ini terlihat menuju kamarnya. Lalu semenit kemudian, tepatnya pada pukul 23:24, ia terekam keluar kamar pakai kemeja dengan kancing terbuka, terus pakai celana hitam sambil dia bawa kantong kresek. Nah, gak lama kemudian dia kembali ke kamarnya, tapi kantong kreseknya udah nggak ada, alias dia kembali ke kamar dengan tangan kosong. Sementara itu, sejak 7 Juli atau sehari sebelum Arya ditemukan meninggal, istrinya yang saat itu sedang berada di Yogyakarta ternyata udah minta penjaga kos nih untuk memeriksa suaminya, karena katanya suaminya nggak bisa dihubungin. Nah, mungkin itu kali ya yang disebut sama firasat istri. Setelah mendapat informasi dari istrinya Arya Daru ini, akhirnya penjaga kos melakukan pengecekan dan itu terekam di CCTV pada pukul 00.27 dini hari. Berarti itu udah masuk tanggal 8 Juli. Nah, mungkin karena nggak ada suara atau nggak ada respon dan Jejak kematian diplomat muda Arya Dura hingga kini masih belum menemukan titik terang, yang dimana kasus ini penuh dengan misteri. Arya merupakan salah satu staf di Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tewas dengan kepala penuh lakban yang terjadi di kosannya di daerah Menteng, Jakarta Pusat pada tanggal 8 Juli 2025. Kejanggalan-kejanggalan pun banyak bermunculan di kasus Arya Dura ini. Salah satunya adalah yang dilihat dari CCTV bahwa penjaga kosan mondar-mandir di depan pintu kosannya Arya Dura ini. Banyak misteri yang mungkin belum bisa terungkap. Video CCTV ini diputar setelah 2 jam kematiannya Arya Dura, yang dimana video ini menunjukkan bahwa si penjaga ini mondar-mandir di depan pintu kosannya Arya Dura. Yang menjadi pertanyaan gue adalah, apa yang lu dengar? Apa yang lu pantau? Mungkin lu ingin memastikan mungkin ada keributan atau gimana gitu ya. Apa yang lu dengar gitu, gue pengen tahu. Gue pengen lu tuh terbuka dengan ini semua gitu, karena lu ini nih, lu terlihat jelas gitu. Bukan maksud untuk menuduh, tapi ini kan lu sebagai penjaga kosan, pasti dong lu ngelihat orang yang mondar-mandir, orang yang keluar masuk di kosan tersebut. Menurut gua ini bener-bener kejanggalan banget, penuh kejanggalan, misteri, bener-bener penuh misteri. Dan apakah dengan tewasnya Arya Dura ini menunjukkan ada sesuatu hal yang lain, yang dimana bahwa Arya Dura ini adalah salah satu staf di Kementerian Luar Negeri. Dan semoga kasus Arya Dura ini segera terungkap dan ditemukanlah siapa aja dalang dibalik kematiannya Arya Dura ini. 2 keanehan usai diplomat Kemlu tewas di Lakban. Yang pertama, penjaga kos hilang. Yang kedua, pegawai toko tiba-tiba resign. Ya iyalah, kalau misalkan ngerasa bersalah, ya pasti pada kabur. Ya coba cari lah, cari pak. Cari, nah terus interogasi dulu yang benar tuh. Ya harusnya mereka tahu sesuatu kan, makanya mereka pada kabur. Udah coba cari aja dulu tuh. Kalau penjaga kos, ini penjaga kosnya sih, penjaga kosnya aja dulu nih yang paling penting nih. Kalau misalkan hilang, cari sampai ketemu, interogasi tuh yang bener sampai bener-bener ngaku dia. Harusnya sih dia mengetahui sesuatu. Udah nggak usah banyak
spekulasi, nggak usah banyak drama lagi. Udah terlalu banyak bukti yang sebenarnya harusnya gampang ya, menurut kita nih yang awam, para netizen. Soalnya kan rekaman CCTV aja udah ngebuktiin harusnya. Masa sih kepolisian kita nggak bisa mecahin kasus kayak gini? Atau itu deh, pakai tuh robot-robot yang kemarin dibeli tuh. Siapa tahu robot-robot itu bisa bantuin mecahin masalah ini nih. Tolong ya Pak ya, cepet diungkap aja, udah kelamaan ini. Lama-lama basi ini. Sayang sekali, banyak sekali CCTV yang berseliweran tentang penjaga kos yang mondar-mandir yang katanya di depan kamar korban. Bahkan berita-berita ya, para konten kreator semua menyatakan bahwa penjaga kos mondar-mandir dan sesekali menengok ke kamar Arya. Tapi sebenarnya ini bukan kamar Arya. Mau tahu perbedaannya? Inilah kamar yang sebenarnya. Bedanya adalah, lihat, kamar yang dibongkar ini jarak antara jendela dengan daun pintu itu tidak lebih dari 20 cm. Tapi yang ada dalam video di bawah ini itu jauh lebih dari 50 cm. Bagaimana? Beda kan? Antara CCTV yang di atas ini saat membongkar jendela dengan CCTV yang dikatakan mondar-mandir ini. Itu bukan kamar Arya. Pertanyaannya, untuk apa sih penjaga kamar kos itu menengok ke kamar yang bukan kamar Arya, yang posisinya ada di sebelah kamar 105? Untuk apa? Soal yang ada kematian ya, seorang diplomat, kami monitoring itu, informasi awal sudah kami dapatkan, memang kami akan turun ya. Pertama begini, yang paling penting dalam konteks kematian itu, yang pertama adalah kami akan cek penyebab kematiannya. Ya, soal di publik macam-macam, nggak mungkin atau mungkin macam-macam metode kematian itu, apakah bunuh diri dan sebagainya menggunakan lakban itu sebagai satu metode yang dikenal oleh publik, ya macam-macam lah. Ada yang itu bilang beberapa orang juga menggunakan itu, ada yang pakai metode kalau itu memang bunuh diri ya, bunuh diri yang umum, pakai tali dan sebagainya. Lah kami akan cek itu. Yang kedua, kami juga akan cek rekam jejaknya, rekam jejak apakah memang korban itu memiliki rekam jejak yang dekat sekali dengan problem bunuh diri tersebut. Yang ketiga, alat-alat yang ada di seputar sana, karena informasi awal masuk ke kami alat-alat, ya apakah alatnya ada dekat dengan korban ataukah jauh. Alat-alat ini ya termasuk HP dan sebagainya. Nah, itu akan kami cek, tapi informasi awal yang kami dapatkan konstruksi peristiwanya secara umum kami dapat. Tinggal kami dalamin apakah betul demikian. Demikian itu maksudnya soal HP, soal orang-orang yang ada dalam CCTV, soal constraint waktunya, soal background orangnya melakukan apa, tugas apa dan sebagainya, kami akan dalamin itu. Gitu. Tapi informasi awal kami sudah dapat. Nah, belum bisa kami publikasi karena memang kami belum melakukan pendalaman untuk mengklarifikasi betul atau tidak. Kamera pengawas atau CCTV yang posisinya tuh tepat di depan kamarnya Arya, ternyata ada fakta-fakta menarik nih yang terungkap. Pada Senin 7 Juli 2025, tepatnya pada pukul 23:23 waktu Indonesia Barat, Arya Daru ini terlihat menuju kamarnya. Lalu semenit kemudian, tepatnya pada pukul 23:24, ia terekam keluar kamar pakai kemeja dengan kancing terbuka, terus pakai celana hitam sambil dia bawa kantong kresek. Nah, nggak lama kemudian dia kembali ke kamarnya, tapi kantong kreseknya udah nggak ada, alias dia kembali ke kamar dengan tangan kosong. Sementara itu, sejak 7 Juli
Juli atau sehari sebelum Arya ditemukan meninggal, istrinya yang saat itu sedang berada di Yogyakarta ternyata udah minta penjaga kos nih untuk memeriksa suaminya karena katanya suaminya nggak bisa dihubungin. Nah, mungkin itu kali ya yang disebut sama firasat istri. Setelah mendapat informasi dari istrinya Arya Daru ini, akhirnya penjaga kos melakukan pengecekan dan itu terekam di CCTV pada pukul 00.27 dini hari. Berarti itu udah masuk tanggal 8 Juli. Nah, mungkin karena nggak ada suara atau nggak ada respon dari dalam kamarnya Arya Daru ini, akhirnya si penjaga kos ini pergi dan kembali lagi pada pukul 05.26 dan tetap nggak ada respon. Beberapa jam kemudian, tepatnya pada pukul 8 pagi, akhirnya penjaga kos ini kembali mengetuk-ngetuk pintu kamar Arya. Cuman kok tetap nggak ada respon. Nah, mungkin karena udah merasa curiga ada yang nggak beres, akhirnya pintu kamarnya Arya ini dibuka paksa oleh penjaga kos. Dan saat itulah ditemukan jasadnya Arya Daru yang sudah ada di atas tempat tidur dengan kondisi di mana kepalanya itu terlilit lakban dan tubuhnya juga sudah tertutup dengan selimut. Misteri kematian pria berusia 39 tahun ini pun langsung menimbulkan banyak spekulasi. Ada yang bilang Arya ini ya emang meninggal karena dia sakit. Tapi kalau sakit, kenapa mesti ada lilitan lakban di kepalanya? Nah, ada juga spekulasi lain yang berkata bahwa Arya ini memang sudah melakukan diri hingga tewas. Tapi gini, kalau memang spekulasi kedua ini benar, tetap ada yang aneh sih. Kalau mau melakukan bunuh diri dengan melilitkan lakban secara total di kepala, ini bukan cuma menyakitkan, tapi juga menyulitkan proses bunuh diri itu sendiri. Jadi, kalaupun memang nih Arya Daru ingin melakukan aksi bunuh diri dengan cara seperti itu, dia tuh pasti membutuhkan alat bantu lain seperti cermin, kursi, tali, atau alat mekanisme pengunci otomatis. Nah, dalam kasus ini, polisi tuh nggak menemukan alat-alat itu di TKP. Karena secara logika, tanpa alat-alat bantu itu sih mustahil sih korban bisa melakukan bunuh diri, kecuali ada orang lain yang membantunya diri. Nah, spekulasi ketiga juga yang beredar adalah bahwa Arya ini memang murni menjadi korban kriminal pembunuhan. Dari metode pembungkusan lakban nunjukin pola bahwa lilitan ini dilakukan dari arah belakang. Jadi tuh kayak ada orang lain yang melakukannya. Terus kan tekanan dari lilitannya tuh konsisten dengan tujuan membungkam atau menyiksa. Jadi ini sih patut banget diduga bahwa memang ada pelaku lain. Dan berdasarkan hasil penyelidikan jasad Arya, polisi menemukan pesan dari tubuh Arya, yaitu keterbungkaman, ketidakberdayaan, dan kemungkinan besar keterlibatan pihak lain. Ramalan mengerikan Denny Darko soal kasus kematian diplomat Arya Daru Coba Terawang tewas karena orang terdekat. Ahli tarot ternama Denny Darko menuangkan ramalan dari hasil penerawangannya terkait kasus kematian diplomat Kemlu RI Arya Daru Panghayudan. Sudah seminggu lebih motif kasus kematian Arya Daru Panghayudan yang tewas di kamar kos di Gondang Dia Menteng Jakarta Pusat belum terungkap. Sejak Arya Daru ditemukan kondisi wajah lakban pada Selasa 8 Juli 2025, Polda Metro Jaya masih melakukan pemeriksaan laboratorium forensik. Berbagai ahli berspekulasi terkait desas-desus motif kematian Arya Daru. Ada yang menyebut aksi coba bunuh hingga pembunuhan. Sebagai ahli tarot, Denny Darko juga turut meramal apa penyebab Arya Daru bisa tewas menggenaskan di kamar kos tanpa adanya jejak dari pembunuhan. Selain itu, kenapa polisi tidak mengungkapkan? Nah, ini memperkuat dugaan saya, kata Denny Darko dikutip tvnews.com dari kanal YouTube Cumi Cumi, Senin 21 Juli 2025. Denny Darko juga mendukung langkah dari pihak kepolisian yang sangat berhati-hati menyimpulkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Polda Metro Jaya saat ini melakukan penyelidikan menggunakan metode ilmiah berdasarkan scientific crime investigation. Menurut Denny Darko, apabila diplomat asal Sleman tersebut terindikasi bundir, kemungkinan pihak kepolisian akan mengungkap lebih cepat. Maka jika polisi melakukan kehati-hatian seperti ini, dugaan kita ini adalah sebuah tindakan penghilangan nyawa dan polisi sangat berhati-hati untuk mengungkapkan jelasnya lagi. Selain itu, maka dari itu Denny Darko juga mengeluarkan beberapa kartu tarot untuk meramal kematian ADP. Pertama ada kartu The Empress. Melalui kartu tarot The Empress, atensi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menunjukkan kasus kematian korban tidak sembarangan. Pihak kepolisian masih berusaha menemukan alat bukti baru sebanyak-banyaknya, termasuk pemanggilan 5 saksi dan CCTV di indekosnya. Berdasarkan dari rekaman CCTV, kata Denny Darko, sosok paling dicurigai jatuh
pada sosok penjaga kos. Tapi ini pun juga kita tidak bisa katakan secara langsung karena tidak ada sebuah keterkaitan yang berlangsung. Penjaga kosan bertindak itu pun adalah tindakan sebagai tugasnya bebernya. Kemudian Nidarko juga mengeluarkan kartu King of Swords yang menunjukkan ketika korban ditemukan dengan kondisi dilakban. Jika kasus ini mengarah pembunuhan, menurut Nidarko korban sudah dalam kondisi diborgol oleh pelaku yang tak dikenal.